Anime is a mistake, dan sepertinya Hayao Miyazaki benar karena PBB telah mencium keanehan dari anime dan mengingatkan Jepang, lebih tepatnya pemerintahan Jepang, untuk mengambil langkah-langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini. Dan masalah apa yang sebenarnya ditimbulkan oleh anime? Masalah gender. Karena anime mempromosikan violence against women and children, alias kekerasan terhadap perempuan dan anak kecil. Wow, what? Ya, kali ini kita akan ngebahas pertarungan ide antara PBB melawan Jepang. Apakah Jepang akan tunduk pada PBB atau PBB yang emang kurang riset? Sejujurnya pada saat gue membaca berita ini, gue berusaha untuk skeptis dan gue berusaha untuk mencari tahu apakah betul begitu, apakah betul begini. Tapi setelah gue cari berbagai macam sumber, jawabannya sama semua. Ini pertama kali gue dapetin dan temukan dari IMDb, website-website tentang film-filman gitu. Laporan baru PBB menyatakan bahwa manga dan anime diduga mendorong stereotip gender dan kekerasan terhadap perempuan serta anak-anak. Karena beberapa kontennya dianggap memperlihatkan peran gender tradisional dan adegan kekerasan yang bisa memberi pengaruh buruk. Buat lu pada para wibu yang baca itu kan langsung kayak, hah? Apaan dah? Jadi gue sempet curiga gitu, apakah ini berita kurang lengkap atau gimana kah gitu. Ini internet udah semakin banyak dengan hal-hal ngawur. Yaudah gue cari lagi dan bener emang ketemunya itu. Jadi mari kita lanjutkan topik diskusi kita mengenai PBB versus Jepang ini. Jadi ada masalah apa sih kok tiba-tiba PBB kayak gini? Terus salahnya Jepang tuh di mana? Kenapa tiba-tiba anime dibawa-bawa? Jadi ada convention gitu, program di PBB yang namanya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, atau disingkat CEDAW. Sebelum diskusi kita berlanjut, I am all in untuk menuntaskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gue tidak pernah support kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gue mendukung banget ide, gagasan untuk menghentikan, bahkan mengabolish, menghilangkan total kekerasan terhadap perempuan dan anak yang jelas-jelas rentan sekali terhadap hal-hal kayak gini. Oke, sampai di situ clear ya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, karena kalian tahu kan daya menyerap informasi orang-orang di sekitar kita itu kadang-kadang kurang. Jadi PBB melalui program ini menerangkan kalau Jepang itu ternyata melalui media-media pop culture-nya itu sangat-sangat tidak align gitu untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan stereotypical gender. Yang dimana hal ini dimaksud tuh ya anime gitu. Yang dimana anime itu sepertinya ya menyiksa perempuan, menyiksa anak kecil, perempuan harus di dapur, nyuci piring, nyapu, ngepel, jadi ibu rumah tangga, nggak usah sekolah, nggak usah meniti karir. Ya mungkin contoh-contoh yang dimaksud kayak gitu kali ya. Dan tentu saja kita pasti para wibu langsung berteriak gitu kan, lu nonton anime apa? Dari ribuan judul anime, ini PBB nonton anime yang mana? Coba inget-inget deh, anime mana yang kayak gini. Gue bener-bener nyari gitu. Mungkin kelewat di gue. Emang mungkin bener-bener ada dan mungkin belum gue tonton. Jadi gue gak mau sok-sok yakin gue udah nonton semua anime dan gak ada yang kayak gitu. Yes, mungkin ada dan mungkin gue kelewat. Tapi akhir-akhir ini yang gue tonton ya, apalagi anime yang diciptakan marketnya itu untuk cowok-cowok pemuda gitu ya, shonen gitu. My Hero Academia, cowok mau jadi hero, cewek juga bisa jadi hero. So stereotipikal kan cewek nurut, jadi sidekick, jadi pemeran pembantu. Buset, dia belum tahu Mirko. Beres banget. Pahlawan nomor 1 di Amerika siapa? George Bush, Barack Obama. Bukan, Star and Stripe, superhero cewek yang dengan otot bedak gitu loh. Kalah otot lu semua? Enggak disuruh nyuci piring, nggak disuruh ngepel. Dihadirkan sama pengarang emang untuk nge-nerf villainnya alias musuh utamanya yang udah terlalu overpower. One Piece pengen jadi raja bajak laut. Ya kaptennya cowok. Cuman secara hierarki Nami di atas Luffy sih. Apapun yang dibilang Nami, Luffy nurut. Ya oke lah, itu mungkin cuman kayak nggak pas lah, no, kan tetap aja pemimpinnya Luffy. Iya paham. Walaupun menurut gua kepemimpinan di Nami dan Zoro sebenarnya. Maksudnya gimana ya? Luffy simbol lah, pemimpin gitu lah, tetap jadi kapten gitu. Tapi yang menata, yang menentukan tujuan, yang memanage, yang ngasih inovasi, yang anggaran, bahkan anggarannya itu dikontrol sama Nami. Frieren pemeran utamanya aja udah cewek imba OP yang cuman bisa ngalahin dia ya diri dia sendiri kayaknya. Ya bucin sih, tapi ya bukan berarti cowoknya lebih kuat daripada Frieren gitu. Mereka setara, mereka satu grup party. Malah yang cowoknya meninggoy duluan gitu. Dan sekarang Frieren jadi nenek-nenek fosil berjalan yang ditakuti sama siapapun yang berani macam-macam sama dia. Kira-kira anime apa yang mereka tonton ya? Sumpah gue penasaran. Ini PBB nonton ini anime apa gitu. Penasaran gue sama list yang mereka tonton. Apa mereka nontoninnya Shinchan kali ya?
kayak anak Bandung Badel bukip gitu ke cewek-cewek. Oh, mereka nontonnya Made in Abyss kali ya. Atau mungkin Promised Neverland gitu ya. Jadi ngeliat kekerasan terhadap anak gitu ya. Anak-anak mesti bertahan hidup dari kerasnya dunia orang-orang dewasa dan monster-monster gitu. It just doesn't make sense. There is a lot of anime. Buat gua akan lebih valid penilaiannya kalau lu sebut gitu anime apa yang lu maksud. Contoh di adegan mana yang dan bagaimana. Mungkin mereka nontoninnya isekai semua kali ya. Yang mereka demenin itu kali ya. Yang mereka ngerti judulnya itu kali ya. Padahal banyak banget kan anime-anime yang kayak menurut gue bahkan nggak ngelihat itu sebagai sebuah apa ya, hal yang mempromot untuk kita menyiksa perempuan dan anak gitu. Tapi again, bisa jadi gue yang sangat salah karena gue nggak nonton banyak anime. Gue nggak nonton semua judul anime. Makanya gue penasaran, ini PBB nonton judulnya apa? Tim-tim yang ngeriset nih anime apa yang dia tonton. Dan kalau kalian mau tahu, PBB itu sampai bilang merekomendasikan pemerintahan Jepang untuk ambil langkah-langkah legal untuk memonitor produksi dan pendistribusian konten-konten tersebut. Di satu hal gue setuju ya, gue bukan berarti anti sama hal-hal yang kayak gini. Maksudnya gini lah, ini anime jelas buat orang dewasa ya, harusnya ditonton sama orang dewasa, nggak cocok ditonton sama anak kecil. Jadi anak kecil jangan sampai ditonton. Jadi mesti jelas gitu yang kayak gini-gininya. Gue masih setuju ya sama kategorisasi yang kayak gitu. Gue juga kadang kesel gitu ngeliat anak kecil nonton sesuatu yang belum cukup untuk umurnya tonton. Nanti lu nggak ngerti gitu maksud besar dari anime ini tuh apa. Ntar jadinya lu malah ngaco gitu pemahaman lu. Karena ya wajar lah, lu belum gede, belum paham, belum ngeliat dunia gitu. Otak lu belum kedevelop dengan baik untuk kritis sama informasi dan lain-lain gitu. Akhirnya lu ngeliat ya cuman kulit-kulitan animenya doang gitu. Padahal anime ya is more than that. Ya memang ada juga sih anime yang kulit-kulitan, makanya jangan lu tonton, bukan buat lu. Untungnya hal ini dikritik keras sama salah satu politisi di Jepang, yaitu Bapak Taro Yamada, yang bilang bahwa ini maksudnya gimana? Kok lu tiba-tiba mesti ngebatasin freedom of expression orang-orang Jepang hanya karena tidak seagenda dengan lu? Bapak Taro Yamada juga sama gitu, minta ini buktinya mana? Lu nonton anime yang mana, manga yang mana? Coba lu state gitu, lu bilang, lu list gitu, coba buktikan yang mana. Dan ternyata menurut source ini bukan pertama kalinya PBB memperingatkan Jepang tentang bahaya anime terhadap perempuan dan anak. Peringatan sebelumnya juga sudah dipublikasikan di tahun 2016 tentang bagaimana ini manga dan anime berbahaya. Dan ya untungnya peringatan tersebut atau laporan tersebut tidak terlalu gimana-gimanakan mungkin ya, karena kita ngelihat bahwa anime masih jalan-jalan aja, judulnya makin banyak, variansinya makin banyak, distribusinya makin gencar dan agresif, dan ya anime just being an anime. Japan is just being Japan who know that they are really proud with their anime. Dan ya akhirnya laporannya datang lagi di 2024 dan mengedresnya kurang lebih halnya sama lah tentang bahaya anime terhadap sosial. Sekali lagi gue tekankan ya, inti diskusi gue ini adalah bukan against sama idenya, sama agendanya tentang diskriminasi terhadap perempuan dan anak, apalagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gue setuju banget sama ide itu, gue juga setuju banget sama agenda itu. Yang gue kritisi adalah anime mana yang lu tonton. Bagaimana lu bisa ambil kesimpulan kalau anime itu berbahaya dan where's the proof? Daripada lu ngomongin tentang proofnya, gue jujur lebih jauh penasaran sama anime apa yang lu tonton, judulnya apa, adegan yang mana, lu sampai bilang ini bener-bener mendidik kekerasan terhadap perempuan dan anak tuh yang mana, yang seperti apa sih, yang kayak gimana gitu loh, penasaran gue. Dan sekali lagi ya, gue bisa sangat salah, ternyata terbukti gitu, no ini tuh anime kekerasan dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau mau koreksi gue, silakan lakuin di kolom komentar di bawah, karena gue bisa salah. Dan gue penasaran ya, ini secedau-cedau itu ke seluruh dunia apa ke Jepang doang gitu. Gimana dengan sinetron-sinetron Amerika yang sering banget menjadi inspirasi manga-manga Jepang? Mangaka-mangaka Jepang banyak banget yang suka sama film-film Amerika. Apakah mereka juga sering ditegur? Apakah Big Brother Hollywood juga sering ditegur sama Cedok? Kalian ada info nggak? Coba komen di bawah. Well, menurut gue lebih tepatnya juga komen di bawah sih. Menurut kalian mereka tuh nonton anime apa? Itu pengen gue tahu, swear dah. Dan ya kalau kalian suka sama pembahasan anime yang mendalam seperti ini, dan kalau kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.